dasar manusialah yang di permukaan alam tidak akan bisa dihilangkan oleh sifat yang datang kemudian. Pengertiannya, untuk dapat memaklumi iman bawaan dasar dan yang awalnya, marilah kita yang memperhatikan manusia itu dilahirkan. Manusia dilahirkan di permukaan alam yang pertama di antaranya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Bagaimanapun manusia sesudah lahir, tetapi bawaan manusia lahir di permukaan alam dalam posisi la ta'lamuna syai'an. Hanya satu Nabi yang dapat memaklumi dan mengerti. Adakala yang berpaut dengan hukum agama, bahkan yang demikian pula yang berkaitan dengan hukum alam dunia. Begitu manusia lahir, itu posisi bawaan dasar. Yang kedua, Allah juga bicara, wa khuliqal insan dha'ifa. Insan manusia itu adalah bentuk kejadian dalam posisi anak daya. Namun posisi kemudian dan kekuasaan, kekuatan dan apapun yang dimiliki, sehingga bawaan dasar itu adalah manusia itu dha'ifa. Ketiganya, bawaan dasar insan adalah wa wal ghani wa antumul fuqara. Allah merupakan zat yang lengkap, ada kekurangan sedikit pun dalam istilah zat yang kaya, dan gandanya yang lahir dalam posisi tidak memiliki apa-apa, yaitu fakiran. Kesimpulan, manusia lahir dan di permukaan alam hanya terkena bawaan yang sifatnya harta. Manusia lahir di permukaan alam hanya terkena yang sifatnya bawaan adalah kekuasaan dan tinggal. Dan manusia yang lahir di permukaan alam hanya terkena bawaan adalah merupakan manusia yang berilmu pengetahuan. Ini bawaan dasar. Sesudahnya bawaan dasar pegang al-faqatul saniyah, bawaan dasar inilah yang la tadfa'u al-awarid. Hal ini binah bawaan dasar dengan dikandung. Artinya apa awarid? Manusia yang la ta'lamuna syai'an menjadilah seorang manusia yang berpendidikan, pengetahuan dan pengalaman dengan bentuk apapun tinggi. Yang inilah kita manusia dasar tidak mengetahui apa-apa. Yang kedua, manusia yang sesudah manusia diberikan kekuasaan, kekuatan dan memang mempunyai Tuhan, tetapi khuliqal insanu dha'ifa. Kekayaan yang dia miliki yang melebihi daripada manusia yang lain, tetapi yang dasarnya adalah fuqara. Sidang jemaah yang terhormat, kesimpulan dalam kalimat yang kedua, jangankan dengan nasib kekayaan tua kepada dasar miskin. Adena sifat tiga dua kepada dasar adalah lebih. Adena sifat cara kedua dasar adalah bodoh. Tetapi si cara-cara tersebut demikian pula adalah kekuasaan dan kekuatan tersebut. Demikian pula kekayaan tersebut bukanlah bawaan dasar, itu adalah fadlillah, merupakan adalah karunia dan merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Megah, berharga dan mulianya manusia bukanlah dengan bawaan dasar. Bawaan dasar manusia lebih dengan bawaan dasar megah, tetapi mentinggal. Bawaan dasar manusia miskin dengan, tetapi bawaan dasar yang megah dengan kekayaan. Bawaan dasar manusia yang dalam masyarakat dengan merupakan kemegahan, tetapi dengan ilmu pendidikan dan pengetahuan. Kesimpulan yang ketiga, kita Yahudi dalam alam dunia merupakan alat bangga karena nafai, merupakan alat bahagia karena dimana kedudukan, merupakan alat bahagia disebabkan karena memang ilmu pengetahuan. Satu daripada tiga manusia itu akan berharga dan dianggap mulia. Kemudian adalah itu dianggap kelebihan dan kemegahan, menjadi megah manusia dengan karena bakal megah, karena dengan sebab nafai saja dianggap megah.
Kenapa penyebab megah manusia? Dengan sebab karena memang manusia itu adalah nak kekuasaan dan kedudukan. Kenapa juga manusia itu megah? Disebabkan karena nak ilmu pengetahuan. Sesudah manusia memiliki dengan sifat kemegahan, manusia memiliki dengan sifat kemuliaan, manusia memiliki dengan sifat keagungan dan hubungan manusia tersebut, maka apakah ini akan bawaan dasarkan bawaan penyebab yang kedua akan bisa kembali kepada manusia? Dan ada betul. Artinya menjadi betul karena manusia akan kembali kepada semula. Yang semula adalah Allah akhrajakum, Allah menjadikan manusia. Dalam arti kata minha khalaqnakum, kita dijadikan daripada dasar tanah walaupun bil wasyata. Yang kemudian wa ilaiha nu'idukum, dan kepada tanah pula akan kembali kamu sekalian. Sesudah lahir berasal dari tanah yang memang tidak manusia, makhluk yang tidak berarti. Lalu kemudian sesudah lahir di permukaan alam, Allah Nabi satu daripada dia kekuasaan, kekayaan, kemuliaan, kedudukan, ilmu pengetahuan. Kemudian barang yang tadi yang bisakah kembali urut yang kedua? Ad-dewa wa ilaihi, dewa kepada alam yang kedua balik, dikembalikan kepada tanah balik. Iwolong kaya, iwolong cara, iwolong megah, dan iwolong raya. Maka dalam kalimat tersebut adalah juga kalimat yang saya kiri dengan kalimat pertama. Idza aradta an takuna laka izzan la yafna fala tastahiddanna bi'izzin yafna. Idza aradta an takuna laka izzan la yafna fala tastahiddanna bi'izzin yafna. Andai kata kemegahan yang kena sehingga kemegahannya bisa mempertahankan kembali roya kedua. Andai kata kekuasaan yang kena kemuliaan bisa jadi kemuliaan dan kekuasaan bisa bertahan sampai roya kedua. Kemuliaan dan kemegahan dengan sebab ilmu pengetahuan bisa bertahan sehingga kembali kepada roya kedua. Artinya megah dan kaya sampai megahnya itu lihat ilmu. Megah dan cara sehingga megahnya itu dia meninggal. Megah dengan waktu lain sehingga megahnya itu terpilih habis kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang apakah manusia tidak saja? Apakah cukup kemegahan alam pertama atau tidak perlu lagi kemegahan alam yang kedua? Sebagai manusia mukmin berkeyakinan yang bahwa bukan hidup di satu alam tapi di alam yang kedua. Sehingga manusia itu merasa mulia di alam fana, dalam fana karena nanda ya. Dengan tidak berada dalam keadaan murad barid dan kena susah. Dan karena kedudukan yang biasa dalam murad barid dan kena susah. Kebiasaan dengan ilmu pengetahuan dalam murad barid dan kena susah. Tetapi kesenangan yang telah dimiliki oleh manusia yang sekembalinya manusia kepada alam yang kedua. Wa ilaiha nu'idukum, menjadi kita balik yang Allah dalam alam kubur. Bertahan caranya ada. Secara lahir hanya bisa bertahan. Kenapa hanya bisa bertahan? Dikarenakan karena kemegahan yang karena itu adalah barang yang berakhir. Kedudukan yang karena barang yang berakhir. Pengetahuan yang karena itu barang yang ada penghabisan. Apabila ada penghabisan nikmat Allah yang akan diberi, ada barang yang akan penghabisan. Kaya barang yang merupakan nafujum, kedudukan barang yang nahdilil, ilmu pengetahuan barang nahdilil. Dengan barang yang nafuyonyo, bisakah kita menyelamatkan diri dan memanfaatkan pada urawa yang ada penghabisan? Kiamat adalah merupakan urawa yang ada penghabisan. Apabila kiamat urawa yang ada penghabisan, jangankan kita penting untuk lebih dekat dengan pemahaman kekayaan yang lain menjadi bisakah bertahan sampai 2-3 kali keturunan? Tidak ada jaminan. Jangankan 2-3 jaminan, mundur bertahan naikun awai miskin menyukai agawa biru. Awai pangai walaupun kali cara awai pangai kedua biru. Awai pun walaupun kali lain
sehingga mengikuti kemegahan di alam pertama sampai ke alam yang kedua. Kemegahan di alam pertama sampai megah ke alam yang kedua. Tidak miskin di alam pertama dan berbayuk sehingga senang dan makan dalam yang kedua. Falam tastahid dan nabi'izin yafna. Hanya baik dan megah-megah dengan kemegahan yang kanan. Lun ulung yang baik. Lun ulung punya kekuasaan dan lun ulung punya pengetahuan yang balik. Baik dengan megah. Pak Rijib falam tastahid dan nabi'izin yafna. Karena izin yafna, dia akan berhabisan. Kalau dia akan berhabisan, tidak mungkin kita gunakan pada hari yang tidak ada penghabisan. Oleh karenanya, gunakanlah kekayaan yang kena sisi sedikit di samping menggunakan di alam yang fana, kebah baca kekayaannya untuk membantu alam yang fana. Yang kedua adalah kedudukan yang kena sisi baca meluap kedudukan dengan amal baik sehingga dengan amal baiknya dua kedudukan bisa pakai dua yang kedua. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan yang kena sisi baca dengan wabit yang pengetahuan amalan yang berbentuk dalam sosial kepada manusia yang dia manfaat orang yang kedua. Artinya harta yang hidup berbahagia hidupnya hanya hidup berbahagia dengan nafana. Ilmu yang kan hidup dengan belakang hanya segera ikhlas berjalan dan ada kebah barang dengan nafana. Raya yang kena bertampi habis menang masalah yang menggunakan raya dalam jabatan dan ada manfaat bagi keagamaan bahkan pula manfaat kepada agama. Yang modelnya yang dia manfaatkan. Sesudah kamu meninggal tidak lagi akan kamu senang. Oleh kerana yang demikian Allah menunjuk barang yang berhabisan bisa digunakan untuk memahami barang yang tidak berada berhabisan. Harta barang api dibanjara di kebak api di kurang akhirat. Jara barang api dibanjara di kebak di kurang akhirat. Lalu kemudian harta barang api di mana kebak di kurang akhirat. Tolong gunakan sedikit harta. Maka karenanya agama mewajibkan adalah wa'atu zakat. Lagi wajib dibuat. Nam kejap ni nam kali bukan mengucap kali babi dia nam kali dua akhirat. Demikian pula ilmu pengetahuan yang kena dijuri Tuhan cara bukan ilmu yang kena gunakan dengan ilmu yang taat dan amalan kepada Allah Taala amalan yang akan ada berakhir tapi orang tua. Yang kelima kedudukan yang kena kedudukannya bukan hanya sekedar panggilan dan segala adalah pujian dan ucapan manusia dalam masa berpuasa. Gunakanlah sedikit kekuasaan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu manusia kembali kepada Tuhan adalah kekuasaan hilang, kekayaan hilang, kealiman akan hilang. Yang sisa adalah barang yang dah kebah baca dengan baik karena dia kaya dengan sosial, dengan sumbangan kepada kebaikan. Inilah yang bertahan pada orang yang kedua. Lalu dengan kekuasaan akan hilang dan akan habis. Minimal adalah dengan kami bahkan tidak ada yang abadi. Tetapi kesan selama kita jawab adalah berkuasa kuasa masjid subang sana. Kesan dengan tempatnya beri agama yang akan di dalam sanggup dan berlaku di balik. Agama yang akan bergerak di putrang balik. Agama yang akan memang lebih bersih balik baik di balik yang juga beli begitu lebih. Para hadirin senang jemaah yang terhormat, apabila dengan jalan demikian adalah apa yang mengenal buatnya menuju kemenangan bro yang kedua. Maka dia kemenangan nanti bro akhirat yang maksud dengan makanan akhirat, hanubun bro akhirat yang maksud dengan hanubun akhirat, dan halapai di akhirat yang maksud dengan halapai akhirat dikarenakan karena rayu yang lainnya digunakan baju ke akhirat, kaya yang lainnya dikebah baju kepada akhirat, megah yang kena baju dikebah bro akhirat. Maka Allah mengaturlah waktu, mengaturkan salat, mengaturkan pada Jumat bro kelebihan, mengaturkan tempat kelebihan masjid, mengaturkan ibadah kelebihan lagi, mengatur tempat-tempat mana kebaikan. Semua barang tersebut yang dia lakukan adalah dalam rangka menyimpan dan simpanan. Inilah di antara kandungan isi, di antara sekian banyak pengertian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna wa qina wa akhirat tenang. Bukan inna tenang wa akhirat tenang. Kita jawab buat dia jaya kau pakai tenang. Tenang inna tapi wa akhirat kita jawab ibadah dia dah tenang. Tenang inna wa akhirat tenang. Bila kekuasaan digunakan barang
simpanan haji dan umrah juga cukup. Kenapa cukup? Dengan karena luang dan luangnya nikmat Allah yang diberikan. Maka karenanya jemaah yang terhormat, gunakanlah dan simpankanlah nikmat Allah yang akan berakhir. Sebagian pada tempat yang tidak akan berakhir, mudah-mudahan bisa kita nikmati dengan nikmat itu pada hari yang tidak ada penghabisan. Kalau hanya memsisihkan nikmat yang berakhir, tempat yang akan habis, maka sia-sialah oleh manusia pada waktu itu yang ada tak pernah dengar, hanya kira-kira mengenal barang yang ada di dalam dunia. Demikianlah sepintas dalam pengertian. Mudah-mudahan bersihlah diri sebelum memasuki Ramadan. Semoga memasuki Ramadan insyaAllah jiwa dan diri